Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, opa-opa yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah lansia. Ibadah lansia hari ini dipimpin oleh Pendeta Serly dari GKI Ngupasan Yogyakarta. Tema ibadah hari ini berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Selamat mengikuti ibadah lansia, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita berjumpa di Persekutuan Lansia GKI Kosambi Baru. Saya Pendeta Serly dari GKI Ngupasan Yogyakarta, dan kita sekarang ada di ruang Horeb, salah satu ruang yang didesain untuk persekutuan doa. Dan kalau hari Minggu sebelum pandemi COVID-19 ini dijadikan menjadi salah satu ruang kebaktian. Bagi Bapak Ibu yang berkunjung ke Yogyakarta, silakan mampir ke GKI Ngupasan karena kami akan menerima Bapak Ibu dengan senang hati. Nah, mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam persekutuan doa kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami ada di Persekutuan Lansia GKI Kosambi Baru. Tuhan akan menolong kami ketika kami membuka Alkitab kami dan membaca bagian-bagiannya, supaya kami dimampukan mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan memeliharanya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu supaya apa yang keluar dari mulut dan bibirnya adalah kebenaran firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan setiap dari kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Tema kita hari ini adalah berjumpa dengan Allah di dalam keluarga. Bacaannya diambil dari Imamat pasal 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Bapak Ibu, pada suatu musim dingin yang sangat dingin, ada seorang anak kecil perempuan dengan tubuh yang kotor berhenti di sebuah toko sepatu, dan dia berdiri cukup lama ada di depan etalase toko tersebut. Tanpa dia sadari, ternyata si pemilik toko dari dalam tokonya memperhatikan dia. Lalu pemilik toko ini keluar mendekati anak perempuan ini. "Anakku, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Anak perempuan ini terkejut, dia tidak mengira ada seseorang yang akan menghampiri dia dan menyapa dia. Anak ini kemudian diam saja, takut, sampai si pemilik toko ini bertanya kembali, "Nah, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kamu cukup lama berdiri di sini." Dengan takut-takut anak ini kemudian berkata, "Ibu, saya sedang berdoa kepada Tuhan. Saya meminta kepada Tuhan sepasang sepatu." Ibu ini terkejut dan kemudian dia segera melihat ke arah kaki anak perempuan ini. Betul Bapak Ibu, di atas salju yang tebal anak ini berdiri tanpa sepatu. Lalu si pemilik toko ini segera membawa anak ini masuk ke dalam tokonya, membersihkan tubuhnya dan kemudian mengenakan pakaian yang baik kepada anak ini dan memakaikan sepasang sepatu di kaki anak perempuan ini. Dengan terharu dan berlinang air mata, anak ini berkata kepada si pemilik toko, "Ibu, terima kasih. Terima kasih. Tetapi apakah ibu adalah istrinya Tuhan?" Pemilik toko tertawa. "Mengapa kamu menyebut saya istrinya Tuhan?" "Ibu, tadi saya sedang berdoa meminta sepatu kepada Tuhan, dan ibu memberikan kepada saya sepasang sepatu dan kasih sayang." Bapak Ibu, anak ini cukup mendapatkan sedikit kebaikan dari si pemilik toko untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada ikatan persaudaraan di antara mereka. Tidak ada ikatan kekeluargaan di antara mereka.
Bahkan bisa jadi mereka baru pertama kali ini berjumpa. Tetapi si pemilik toko itu bisa menghadirkan Allah di dalam kehidupannya sampai anak perempuan ini bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Si pemilik toko ini menghadirkan Allah di dalam hidupnya melalui kebaikan, keramah tamahan, kelembutan, kemurahan hati dan cinta yang besar kepada anak itu. Bapak Ibu, setiap dari kita pasti memiliki keluarga. Pertanyaan yang perlu kita pikirkan adalah, apakah kehadiran kita di tengah-tengah keluarga bisa menjadi wujud kehadiran Allah yang dirasakan, yang dialami oleh setiap anggota keluarga kita? Apakah orang tua bisa menunjukkan Allah di dalam dirinya kepada anak-anak? Dan apakah anak-anak bisa menunjukkan kehadiran Allah di dalam dirinya kepada orang tua? Sehingga rumah itu penuh dengan kehadiran Tuhan. Imamat pasal 26 ayat 12 adalah bagian dari Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 13 yang berbicara tentang berkat Tuhan. Di dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, Tuhan memberikan janji dan jaminan berupa berkat. Nah Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata berkat atau kita berbicara tentang berkat, apa yang ada di dalam pikiran kita? Pasti sebagian dari kita segera berpikir tentang berkat-berkat lahiriah. Wah, si A itu diberkatin Tuhan loh. Harta kekayaannya tidak habis 7 turunan. Wah, hebat ya Bapak Ibu ya. Si B itu diberkatin Tuhan loh, sampai lanjut usianya tetap sehat, tetap mandiri dan bisa melayani. Luar biasa. Tidak salah Bapak Ibu. Itu pemikiran sebagian dari kita, tidak salah. Karena memang itu semua adalah berkat Tuhan untuk setiap dari kita. Dan setiap dari kita menginginkannya, bukan? Tetapi di dalam Imamat pasal 26 ayat 12, Tuhan menunjukkan kepada kita berkat yang lain. Bukan sekedar berkat-berkat lahiriah. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita berkat berupa kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat-Nya. Tuhan berjanji akan memberkati umat itu dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat-Nya. Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Segalanya itu bersedia hadir di tengah-tengah umat-Nya yang cemar dan dosa. Bahkan kita tahu bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang bebal. Di tengah-tengah bangsa yang seperti ini, Allah berjanji memberkati mereka dengan kehadirannya. Bapak Ibu, dewasa ini ada begitu banyak keluarga-keluarga yang mengalami kehancuran, termasuk di dalamnya keluarga-keluarga Kristen. Salah satu yang menjadi alasan kehancuran keluarga-keluarga Kristen adalah kehidupan keluarga mereka dikendalikan oleh situasi dan kondisi. Untuk apa Allah memberikan kehadirannya sebagai berkat bagi umat-Nya, bagi keluarga? Kalau Allah hadir di tengah-tengah umat-Nya, itu bukan saja berarti bahwa umat-Nya terjamin untuk semua kebutuhan hidup sehari-hari. Itu bukan saja bahwa umat-Nya akan terjaga, terlindungi dari segala mara bahaya. Apalagi pada waktu itu bangsa Israel masih banyak berperang untuk sampai ke tanah perjanjian.
Allah tidak sekedar menjanjikan kemenangan dari bangsa-bangsa lain, tetapi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya adalah satu otoritas Allah akan memenuhi kehidupan kita. Allah berjanji akan mengendalikan hidup kita. Dengan kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga kita, Allah akan menjadi pengendali kehidupan kita. Hidup yang dikendalikan oleh Allah akan mampu menghadapi semua situasi kehidupan. Bapak Ibu, salah satu yang Allah pakai untuk mengendalikan tentu adalah Alkitab kita, firman Tuhan. Ini wujud nyata perjumpaan Allah secara pribadi dengan kita. Ketika kita dikendalikan oleh Allah melalui firman-firman-Nya, kita akan dimampukan untuk menghadapi semua situasi kehidupan. Pandemi COVID-19 cukup lama dan kita tidak tahu sampai kapan semuanya akan berakhir. Begitu banyak orang dikendalikan oleh pandemi COVID-19 ini. Usaha besar, menengah, atau kecil semua terkena dampaknya. Sehingga kemudian muncullah kasus PHK, karyawan dirumahkan, dikurangi jam kerja. Begitu banyak kesusahan hidup karena pandemi COVID-19 ini. Dan banyak orang hancur karena pandemi COVID-19. Di dalam situasi yang demikian ini, kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang melalui anggota keluarga kita masing-masing dan melalui kita. Ketika kehadiran Allah mewujud di dalam diri kita, berupa kebaikan, kesabaran, keramah tamahan, kemurahan hati, maka setiap anggota keluarga kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagi kita para orang tua, berikanlah kepada anak-anak kita wujud kehadiran Allah melalui perhatian, cinta kasih kepada mereka, sehingga mereka memiliki semangat untuk terus berjuang. Dan bagi anak-anak, berikanlah kepada orang tua hormat, kasih, sehingga para orang tua memiliki semangat dan motivasi untuk terus melanjutkan kehidupan ini walaupun sulit. Pada masa seperti ini Tuhan memberikan janji kehadirannya. Tetapi Allah mau memakai kita menjadi alat yang mewujudkan kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga. Kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga akan membuat kita kuat menghadapi semua badai kehidupan. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa mau memakai kita untuk menjadi wujud kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga kita mampu untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, siapakah kami ini sampai Tuhan akan memakai kami menjadi wujud kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Kuasa akan memakai tubuh hina kami ini menjadi wujud kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Karena itu, mampukanlah kami untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat perjumpaan bagi keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami boleh melihat bahwa kehadiran Tuhan adalah berkat yang melebihi apapun juga. Karena Tuhan akan mengendalikan seluruh kehidupan kami. Kami ingin belajar meyakini dan percaya bahwa ketika hidup kami dikendalikan oleh Tuhan, kami akan baik-baik saja. Karena sungguh Tuhan, di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan,
setiap dari kami akan baik-baik saja. Kami menyerahkan lansia GKI Kosambi Baru ini ke dalam tangan Tuhan. Teruslah memakai setiap dari kami untuk menjadi alat bagi perjumpaan Tuhan dengan anggota keluarga kami. Kami berdoa dan berserah diri penuh dengan keyakinan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan pengorbanan Yesus Kristus, kekuatan dan persahabatan Roh Kudus menyertai setiap kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, oma-oma, opa-opa, tante-tante, dan opom semua, kiranya kasih Tuhan menyertai, memberkati, dan memberikan kita kebahagiaan, kesehatan di sepanjang hidup ini. semangat! Tuhan Yesus memberkati.